Bisa dengar dengan baik semua ya? Ya, Pak. Saya akan sharingkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang seharusnya menjadi gaya hidup setiap kita. Bukan hanya monopoli orang-orang tertentu. Apa itu? Kalau suka judul temanya yaitu Kingdom Prayer. Ya, doa yang berwawaskan kerajaan Allah. Saya perlu sharingkan ini karena kita akan melihat bahwa ketika doa dengan wawasan kerajaan Allah ini akan memberikan satu kuasa yang luar biasa. Sebab kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa orang saudaraku yang sudah capek ya. Aduh, gua nggak mau deh berdoa lagi, gua udah capek. Kenapa? Ya, ini saya pilih layar lebar ya. Maksud saya bisa melihat wajah ibu-ibu semuanya. Oh saudaraku, banyak orang, gue udah doa, saya udah berdoa berkali-kali kok nggak ada jawaban ya. Aduh, jadi percumalah kalau gitu. Jadi api doanya mulai turun seperti itu, ya. Jadi saya mau memberikan kepada ibu-ibu sekarang semangat kembali untuk kita tiada jemu-jemunya untuk berdoa, tapi bukan sekedar berdoa, tapi berdoanya dengan dasar prinsip-prinsip kerajaan Allah seperti itu. Ya. Nah, saya akan memulai dengan kenapa ya kok banyak orang tidak berdoa lagi? Yaitu tadi, ya, because they don't get results. Kita nggak dapatkan apa-apa, Pak, dari doa itu. Ya. Bahkan beberapa orang pura-pura dapat, ya amin, amin. Tapi sebetulnya dia jujur di hatinya, saya nggak dapat apa-apa loh ya, saya nggak ngalami ini gitu. Ya, jadi akhirnya api doa mulai meredup dan baru bisa semangat doa kalau rame-rame. Ya, kan gitu. Secara kelompok baru semangat, tapi kalau supaya pribadi, aduh saudaraku capek. Karena apa? Ya itu tadi, karena tidak menjadi kenyataan, doa-doanya tidak terjawab gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya rindu kita semua mau menghidupinya ini. Ya. Yang menjadi pertanyaan mendasar itu sebelum saya bahas lebih jauh, ada beberapa pertanyaan misalnya begini. Kalau Tuhan itu berdaulat, berkuasa, dan dia bisa melakukan apa saja, kenapa ya kok dia tetap suruh kita berdoa? Betul enggak? Pernah enggak kita pikirkan itu ya? Dia kan maha kuasa. Ya, dia maha bisa kok. Kenapa kok dia tetap suruh kita berdoa? Lalu yang pertanyaan berikutnya yang perlu kita pikirkan, kalau Tuhan itu bahkan sebelum lidah kita berbicara pun, pemazmur berkata, sebelum lidahku berkata, segalanya telah kau ketahui. Sebelum kita ngomong, Tuhan tuh sudah tahu bakalan kita mau ngomong apa. Ya kan? Tuhan yang bisa baca pikiran kita, Tuhan bisa baca hati kita, tapi kok tetap kita disuruh berdoa ya? Ya, itu yang harus kita jawab. Ya, kenapa ya doa itu? Nah, saya ingin supaya ibu-ibu di sini bangkit kembali. Tolong Stephanie untuk PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk dibagikan pada saat ini. Ya, saya yakin setelah sesi ini ibu-ibu semua semangat doa pribadi, bukan karena ada orang lain yang mengajak atau apa, tapi jadi betul-betul our lifestyle, bahkan our culture, budaya kita. Ya, budaya itu artinya sederhananya sesuatu yang kita lakukan sudah dengan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Udah dari darah daging. Kayak kita biasanya kan ingat lagu waktu kita masih anak-anak itu. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi. Melanjutkan mimpi yang tadi. Nah ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bahwa
Bangun tidur kita nggak perlu mikir, kita tahu bahwa sebentar lagi kita pasti sikat gigi dan mandi. Ya, itu kenapa? Karena sudah bertahun-tahun jadi budaya dalam diri kita. Jadi nggak perlu pakai dipikir, tapi jadi gaya hidup, budaya, darah daging, lifestyle. Seharusnya berdoa itu seperti itu. Berdoa itu bukan monopoli para pendoa syafaat. Sebetulnya di Alkitab tidak pernah tertulis loh ya, pelayanan ministry ya, ministry syafaat, intercessor. Tidak ada. Yesus memang juru syafaat, tapi pelayanan doa syafaat itu ministrinya tidak tertulis di Alkitab. Kenapa? Sebab Tuhan inginkan untuk berdoa itu bukan orang-orang tertentu, semua anak-anaknya. Kita orang percaya hidup di dalam doa. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, dia yang 100% Allah, dia 100% manusia. Dia saja berdoa, apalagi kita. Setuju ya ibu-ibu semuanya ya? Jadi nggak bisa dibantahkan, itu harus menjadi budaya kita. Nah, next slide, saya akan tunjukkan kebenaran yang selanjutnya adalah ya, jadi Matius 16 ayat 19-20 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Terjemahan Inggrisnya lebih bagus. Keys of the kingdom of heaven. Jadi bukan satu kunci, tapi kunci-kunci kerajaan surga. Ya, jadi bukan cuma satu ya, seharusnya terjemahan Indonesia kurang bagus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, oke. Next slide lagi. Jadi rupanya doa itu berkuasa banget. Next lagi. Ya. Nah, saya akan mulai dengan value of prayer. Dengan nilai daripada doa itu sendiri. Sebetulnya segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan itu bisa berlaku kepada setiap kita hanya melalui doa. Ya, semuanya yang ada pada diri Tuhan itu akan berlaku dan diberikan kepada kita kalau kita berdoa, ibu-ibu. Alkitab, Yesus berkata kepada murid-muridnya, you have not because you ask not. Kamu tidak punya apa-apa karena kamu tidak minta. Gitu ya. Jadi betapa pentingnya berdoa. Next lagi. Dikatakan pula bahwasanya without God, man cannot. And without man, God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi perhatikan, tanpa manusia pun Tuhan pun tidak akan melakukan sesuatu. Jadi butuh kerjasama antara pihak Tuhan dan pihak manusia. Nanti akan saya jelaskan. Ini adalah uraian dari salah satu hamba Tuhan terkenal namanya John Wesley. Salah satu tokoh gereja yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia membuat statement ini bagus sekali dan ini benar sekali. Without God, man cannot. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi tanpa kita manusia, Tuhan nggak akan buat sesuatu. Makanya dia suruh kita berdoa. Sebab ketika Tuhan dalam tadi saya lewatkan Kejadian 1, tolong mundur satu ayat firman Tuhan tadi Stephanie, dikatakan mundur lagi. Nah, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya. Berkuasalah. Nah, kata berkuasa ini itu disinilah kata Ibrani rada, di situ kata kingdom, kerajaan muncul kali pertama. Jadi manusia diberikan otoritas, ini disebut delegation of authority, pelimpahan wewenang. Kalau dulu pengelolaan bumi beserta isinya itu tanggung jawab Tuhan sepenuh-penuhnya, sekarang diserahkan kepada manusia. Dan Tuhan itu pegang firman, pegang janji. God cannot violate his word. Ya, Tuhan nggak bisa menggagalkan perjanjian firman-Nya. Tuhan itu pasti melaksanakan. Jadi kalau dia udah bilang, nih saya serahkan kamu dominion, kuasa, kerajaan kepadamu, maka Tuhan tidak akan tarik itu. Tuhan harus melaksanakan perkataannya. Karena every words of God is law. Setiap perkataan Tuhan itu hukum, ya nggak bisa dibatalkan. Makanya jangan heran
pengelolaan bumi beserta isinya ini itu urusan kita manusia. Salah satunya lewat apa? Lewat doa-doa kita. Begitu penting sekali ya. Ada bagian Tuhan, there's God's responsibility and there's also our responsibility. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. There's God's part and there's also our part. Ada bagian kita juga, ya. Next slide lagi, dilanjutkan. Saya agak pelan-pelan karena ini memberikan pengertian, ya. Dan kita harus tahu bahwa next saja, ya. Beberapa hal itu bisa lebih cepat dikerjakan karena kalau kita berdoa. Dan jangan pernah berdoa apa yang Anda lihat, tapi berdoa dari apa yang timbul dari passion, desire kita, kerinduan kita. Ya, bukan sekedar hanya berdoa, tapi ada dibangun ada satu sikap yang rindu kepada Tuhan. Ya, itu penuh kuasa sekali. Next slide lagi. Saya akan jelaskan yang lebih mudah lagi untuk bisa dimengerti. Jadi juga doa itu bukan sebuah komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa suami saya kok begini ya Tuhan? Saya ini sudah sungguh-sungguh sama Engkau, sudah ikut Women's of Love setiap hari Selasa. Saya sudah setia mengembalikan perpuluhan. Saya bahkan melakukan hal-hal yang lebih banyak buat pekerjaanmu Tuhan. Tapi kenapa kok suami saya belum berubah ya Tuhan? Apa? Doa bukan complaining. Doa itu it's about proclaiming. Proclaiming itu menyatakan, mendeklarasikan sesuatu. Ya, doa itu seharusnya kita menyatakan janji-janji Tuhan. Doa itu dalam perspektif kerajaan Allah itu seperti petisi. Petisi kita bawa sesuatu kepada raja di atas segala raja. Saya masa pandemi ini, puji Tuhan, karena work from home, bisa nonton drakor ibu-ibu ya. Saya bisa nonton drama Korea. Boleh dilihat layar lebar lagi. Saya mau melihat wajah-wajah ibu. Nanti kita sesudah ini lagi. Boleh Stephanie, layar yang umum. Ya. Saya nonton salah satu yang saya sudah nonton sampai habis bersama istri ya. Namanya Moon Embracing the Sun. Ya, itu film kerajaan Korea. Bagaimana seorang wanita dilambangkan bulan, dia bisa embrace memeluk matahari itu raja. Wah, saya senang kalau saya lihat drakor Korea yang kerajaan-kerajaan, saya suka sekali. Ya, film-film kerajaan juga saya suka sekali. Ya, nah, lalu di situ cerita di film drakor itu, bagaimana rakyat suatu kali rajanya marah-marah karena ketika dia sidak, ya, melakukan inspeksi mendadak ke perbandaraan kesekretariatan kerajaan, dia temukan ada surat-surat permohonan daripada rakyatnya yang miskin, yang sengsara, itu disembunyikan oleh pejabat-pejabat kerajaan. Sehingga keluhan-keluhan rakyat itu tidak sampai kepada raja. Wah, di film itu ya, yang main film itu ganteng ya, yang sama dengan pemeran pria yang It's Okay to Not Be Okay. Saya tahu loh, pendeta akhir zaman, pendeta zaman now. Ya. Tapi namanya saya lupa, tapi pemeran utamanya sama. Ganteng, pria gagah tinggi, kayak Pak Tim gitu ya. Nah, dia bilang gini, dia marah karena apa? Petisi dari rakyatnya tidak sampai ke tangan dia. Nah, jadi petisi itu seperti ada gulungan-gulungan gitu, scroll yang dibawa kepada raja. Seperti sebuah pemberian kepada raja, tapi ada dasar hukumnya. Nah, doa dalam perspektif kerajaan Allah itu seperti itu ibu-ibu. Jadi kita bukan cuma sekedar orang katakan doa, tapi itu petisi. Kayak kita datang sama raja, lalu kita bawa permohonan kita, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Harus ada ayat-ayatnya untuk kita proclaiming the word of God. Not only asking something, but proclaiming the word of God.
Bukan cuma meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita memproklamirkan, menyatakan firman Tuhan. Itu doa kita pasti berkuasa. Ya, waktu saya kena COVID-19, saya ada di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya, saya itu sudah keadaan berat karena saya terlambat penanganan. Paru-paru saya sudah putih semuanya, lewat CT scan ketahuan. Demam 39,1, batuk yang enggak henti-henti, buang-buang air, hilang rasa di lidah, dan saya enggak bisa tidur. Malam hari enggak bisa tidur. Sampai dokter harus kasih obat tidur. Dan dikasih obat tidur pun saya tetap tidak bisa tidur. Aduh, itu kurang ajar sekali virus C19 itu ya, kurang ajar dia ya. Ya, saya berdoa jangan ada satu pun kita kena ya. Nah, tapi di dalam kondisi yang lemah seperti itu, saya menetapkan dalam diri saya bahwa saya tidak akan ngomel, saya tidak akan bertanya kenapa Tuhan, saya ini sudah hamba Tuhan kok sampai sakit seperti ini. Enggak. Karena saya tak percaya our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita anak-anaknya secara kebetulan. Semua ada rencananya di balik semuanya, bahkan kesakitan sekalipun. Maka saya tidak berkata, kenapa Tuhan? Tidak, apalagi pakai bahasa Inggris, why, tidak. Nanti Tuhan jawab, why not? Gitu ya. Yang saya lakukan, saya bersyukur, saudaraku, saya berkata, bahkan saya nyanyi lagu, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang luar biasa adalah, saya mulai melakukan kingdom prayer ini. Ya, saya berkata begini, Tuhan, firman-Mu mengatakan, nah ini perlu ya, ada basic dasar firman-Nya, petisinya itu ada firman-Nya. Firman Tuhan dalam prinsip kerajaan Allah itu it's a constitution. Itu undang-undang. Ya, jadi zaman kerajaan-kerajaan kalau Anda meminta kepada raja, harus jelas undang-undang yang mendasari permintaan Anda itu apa. Sama, kita datang pada Tuhan supaya doa kita berkuasa. Saudara punya undang-undang isi bunyinya apa? Contoh, waktu saya sakit COVID-19 itu, saya berkata begini, Tuhan, seperti firman-Mu dalam 1 Petrus 2 ayat 24b berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, penyakit saya telah disembuhkan. Nah, itu dasar firman kan? Itu undang-undang saya ucapkan. Jadi bukan sekedar berdoa, ada dasar kebenaran firman Tuhan yang harus kita perkatakan. Lalu saya berkata begini, demikian pula undang-undang firman-Mu mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu saya ucapkan lagi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya Engkau sudah berikan aku jalan keluar untuk bisa melewati ini. Atas dasar kebenaran-Mu ini Tuhan, aku berdoa, sembuhkan saya Tuhan. Nah, saudara, itu baru doa yang berwawasan kerajaan. Doa yang didasari dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, mari kita lanjutkan lagi pembahasan. Saya tentunya nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Next, saya yakin saudara akan bergairah mengetahui hal ini. Jadi kita tidak mungkin tanpa firman. Ibu-ibu harus mendisiplin diri untuk baca kitab suci. Supaya tahu dasar-dasarnya kebenaran itu apa. Contoh lagi ya. Saya ketika satu malam di rumah sakit tanggal 21 Maret. Tanggal 22-nya saya dengar kabar beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saya kenal baik meninggal dunia karena COVID. Lalu beberapa hari itu pendeta dari gereja A, pendeta gereja B pada meninggal. Iblis datang kepada saya dan dia berkata, mati kamu. Tidak ada harapan kamu. Ya. Nah, lalu saya kan
ini tahu bahwa ini intimidasi. Ini kalau saya turuti, intimidasi itu roh jahat. Maka saya melakukan doa dengan wawasan kerajaan. Bagaimana caranya? Saya kutip firman Tuhan. Sebagai dasar konstitusi undang-undang untuk datang kepada Tuhan harus ada ayatnya. Saya berkata, Tuhan, seperti ini saya bawa petisi begini. Tuhan, saya percaya di dalam firman-Mu Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Maka aku menolak segala intimidasi iblis yang membuat saya menjadi takut, khawatir. Saya tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi meninggalkan saya. Nah, ketika saya berdoa dengan dasar firman itu, maka yang terjadi apa saudaraku? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Wow! Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa. Tapi tanpa manusia, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Jadi perlu sekali ibu-ibu untuk mendalami firman. Supaya tahu kalau saya perlu ini ayat dasarnya apa ya. Itu jadi kayak petisi. Karena ingat loh ya, Tuhan itu raja di atas segala raja. Dan kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ya, makanya kita mesti tahu undang-undangnya. Itu akan menjadi kuat sekali dasar di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana peran Roh Kudus. Ya, tolong Stefani langsung loncat itu tentang peran Roh Kudus. Ya, saya enggak urut sesuai dengan slide saya ya. Penting sekali peranan Roh Kudus untuk apa? Mengingatkan kita tentang semua firman yang pernah kita baca. Ya, karena kita ini suka gini kan, Pak, saya itu kalau baca Alkitab, Pak, cepat lupa, Pak. Umur saya, Pak, udah kepala 5, seperti saya sekarang udah kepala 5 nih. Kita ini udah faktor U, Pak, gampang lupa. Tenang ibu-ibu. Kalaupun kita lupa, ada Roh Kudus yang anytime, anywhere, dia bisa ingatkan kita perkataan firman yang pernah kita baca. Ya, saya baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini peran Roh Kudus penting sekali. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Kita kembali ke layar utama. Dan perhatikan Ibu, tuh Roh Kudus itu kan mengajarkan kita, tapi juga mengingatkan semua yang pernah Yesus katakan. Roh Kudus mengingatkan kembali semua firman. Nah, tapi kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah simpan firman, Roh Kudus mau ingatkan apa sama kita? Betul tidak? Makanya kita perlu membaca, merenungkannya siang malam. Supaya anytime kalau ada pergumulan A atau pergumulan C, waktu kita berdoa, Roh Kudus bisa ingatkan. Ini loh ayat ini yang menjadi dasar doamu. Nah, makanya ibu-ibu, kita mesti dekat dengan firman Tuhan. Ada kan lagu sekolah minggu tuh, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Ya, jangan beberapa pengkhotbah saya sering tegur mereka. Banyak orang karena mau khotbah baru baca Alkitab untuk menyiapkan khotbah. No, saya berkata kepada para pendeta yang di bawah kepemimpinan yang di bawah saya katakan baca Alkitab itu jadi gaya hidup, makanan rohani. Karena kita butuh kebenaran firman-Nya menuntun, membimbing setiap hari. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika saya kasih ilustrasi, contoh. Misalnya di gereja City of Love
ada masalah di sound systemnya. Lalu kemudian Pak Tim memanggil ahlinya, ya. Nah, waktu sampai di sana ternyata ahlinya ini lupa bawa dia punya toolbox, perkakas-perkakas untuk memperbaiki reparasi. Lalu kemudian dia akan tanya kepada pihak gereja, kalian punya nggak perkakas-perkakas? Nah, saudaraku, ternyata aduh perkakasnya di mana? Dicari nggak ketemu. Akhirnya gimana? Jelas sound system tidak bisa diperbaiki. Karena tidak menemukan entah itu obeng, entah itu tang, entah itu apa perkakas yang diperlu untuk membuka. Sama, kalau kita tidak mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, maka ketika kita punya masalah tertentu, ketika Roh Kudus yang di dalam kita ini mau ingatkan kita tentang firman, Roh Kudus tidak bisa mengingatkan apa-apa, tidak bisa ngambil perbendaharaan dari otak maupun hati kita karena tidak terisi apa-apa. Isinya masalah fashion lah, masalah kulineran, buku memasak atau apa. Nah, makanya kita perlu isi. Ibu-ibu jangan merasa gini, gua baca Alkitab kok rasanya enggak itu ya. Saudara, ini hari ini kita enggak berasa, tapi Roh Kudus bisa ingatkan anytime ketika Anda sedang berdoa. Dan kuasanya luar biasa. Kuasanya saya bisa jelaskan begini. Karena Tuhan berkata begini, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa artinya ini? Tadi saya bilang, without God, man cannot. Without man, God will not. Jadi gini, without God, man cannot. Contoh ya, saya kasih contoh. Waktu Tuhan bilang begini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya, sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu doa-doa kita. Haleluya. Sorga baru bertindak kalau kita berdoa. Tapi doa yang bagaimana? Doa prinsip kerajaan seperti membawa upeti di hadapan Tuhan. Itu doa pasti menggerakkan sorga untuk bertindak. Saya kasih contoh. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, waktu mereka jalan, mereka ketemu Laut Teberau. Di belakang mereka Fir'aun mengejar. Betul? Ingat itu ya. Lalu kemudian mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba Tuhan berkata begini? Tenang hambaku Musa. Beres itu urusanku. Nih, saya buka lautan Teberau ini supaya kalian bisa jalan di jalan yang kering. Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak melakukan apa-apa kan? Kapan Tuhan bertindak? Ketika Musa mengangkat tongkatnya. Ingat itu? Lalu Musa mengulurkan tongkatnya menuju ke laut itu. Baru laut terbelah jadi dua. Artinya apa? Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi tanpa kita pun Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Jadi butuh aba-aba dari bumi. Jadi doa yang berwawasan kerajaan itu adalah tanda petik izin yang diberikan dari bumi untuk sorga berinterferensi kepada kita. Haleluya. Makanya ketika Musa angkat bagiannya, ya, dan dia berkata, terbukalah, langsung terbuka. Sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu doa-doa ibu. Jangan putus asa. Jangan berhenti berdoa. Oke. Dan ketika mereka udah nyebrang nih ceritanya. Nyebrang kan. Wah, udah mereka sampai di seberang. Ternyata mereka lihat ke belakang. Si Fir'aun justru menyusul mereka.
dengan tentaranya yang lengkap, kereta kudanya. Orang Israel ketakutan lagi kan. Apakah tiba-tiba Tuhan bilang gini sama Musa, tenang, tenang. Ini urusan saya, ya. Jadi saya akan tumpahkan air laut lagi dan kalian akan melihat kebesaranku. Apakah seperti itu? Tidak. Apa yang terjadi? Justru Musa harus mengangkat tongkatnya lagi dan mengulurkannya itu ke laut. Baru air laut tadi itu menutup kembali dan Fir'aun beserta para pasukannya mati. Saudaraku, sorga menunggu keputusan bumi. Ibu-ibu dikasih Tuhan. Ya, jadi mari saya ajak kita lewat momen Women of Love ini, kita menggunakan doa kita, tapi dengan basic dasar apa? Firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Tuhan sudah berjanji memberikan otoritas kerajaan kepada kita umatnya. Sehingga apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu keputusan ibu-ibu untuk berdoa. Baik itu berdoa buat bangsa, berdoa buat suami, berdoa buat anak-anak, berdoa buat usaha kita. Nah ini yang menggairahkan kita ya. Membuat kita semangat bahwa kita ini menggerakkan sorga. Dan sorga menunggu keputusan bumi lewat doa-doa kita. Dan akibat dari yang saya berdoa, saya ucapkan janji-janji perkataan firman Tuhan. Termasuk saudaraku untuk kebutuhan hidup. Ya, orang bilang, Pak, di masa seperti COVID gimana Pak? Saudaraku, saya harus katakan keuangan gereja mengalami pengaruh. Ya, pengaruhnya bisa sampai ke 50%. Ya, penurunannya. Lalu kemudian, Pak, biasanya kan Pak Roni sering diundang-undang pelayanan, sering keluar kota, keluar negeri. Wah, berasa nggak Pak perbedaannya? Ya, tapi saya bilang sama mereka, hidup saya bukan tergantung dari PK. Hidup saya bukan tergantung dari persembahan kasih. Hidup saya tergantung penuh dari apa? Sumber berkat. Yaitu Tuhan Raja di atas segala raja. Jadi saya dengan istri saya setiap pagi kalau berdoa kita bangun mesbah, kita berdoanya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan engkau gembalaku yang agung. Takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dan seterusnya. Dan percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya kami tidak berkekurangan suatu apapun. Saudaraku, aneh pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, ada aja gitu ya. Ya, membiayai anak kuliah di Amerika bukan perkara kecil buat saya seorang hamba Tuhan ya. Tetapi Tuhan tuh bisa memberikan sehingga kita bisa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi ibu-ibu, saya ajak setiap kita untuk siang hari ini. Doa harus menjadi disiplin pribadi. Jangan bersemangat karena ya diajak teman gua apa. Memang ada doa korporat. Tapi buat saya, kalau kita mengerti prinsip ini, waktu kita sendirian pun, mungkin tengah malam kita terbeban punya pergumulan berat. Anda harus tersungkur dan berdoa. Jangan putus asa. Perkatakan firman dan menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa kita pun Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Sebab sorga menunggu keputusan bumi. Dan keputusan bumi ketika dinaikkan dengan dasar konstitusi firman Tuhan. Ayat-ayat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita naikkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat langit akan dibukakan. Dan pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan kepada setiap kita. Tepat pada waktu Tuhan. Dan tentunya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya memberi kesempatan kalau mungkin
perlu ada pertanyaan, baru nanti saya berdoa buat ibu-ibu semuanya. Tentang tema kita ini. Boleh saya buat layar semuanya ya. Oke. Silakan dipandu. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ya. Boleh ya Bu Evelyn ya. Supaya ada dua arah. Silakan. Ada feedback? Baik ibu-ibu sekalian. Bagi ada yang mau bertanya, bisa langsung saja untuk open mic atau bisa langsung nulis di kolom chat. Ya. Silakan. Doa bukan cuma merubah sesuatu, tapi doa merubah kita. Prayer not only change things, but prayer change us. Akan merubah kita tentunya ya. Sehingga kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Sehingga doa kita tidak memaksa Tuhan lagi. Karena dasarnya firman Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak nuntut Tuhan melakukan sesuatu seperti apa yang menjadi maunya kita. Tapi menjadi apa yang menjadi mau kehendak Tuhan untuk situasi yang kita alami itu. Itu penting sekali. Makanya kita perlu kuat di firman Tuhan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Shalom Pak Roni. Shalom, silakan. Aku nggak nyalai, aku off video nggak apa-apa ya Pak. Soalnya ya, matanya lagi bengkak sebelah kanan. Boleh. Pak Roni, kalau misalnya kita doanya tidak pakai firman Tuhan, kan pasti ada yang belum tahu gitu Pak tentang firman Tuhan. Ya. Apakah itu dikabulkan atau tidak? Ya. Thank you Pak Roni. Itu otoritasnya Tuhan ya. Saya percaya apalagi orang yang baru-baru ya seperti saya dulu baru bertobat itu rajin musir setan. Ya, saya baru tahu ayat cuman Yohanes 3:16 lah. Ya, cuma 1-2 ayat tapi karena menggunakan otoritas nama Yesus, ya setan pasti lari. Tapi tidak semua peristiwa kan. Jadi tidak semua hal mesti kita ngusir setan kan. Karena ada pergumulan-pergumulan yang bermacam-macam banyaknya itu. Makanya perlu sekali kita mengenal firman supaya punya dasar hukumnya apa. Ya. Jadi kalau orang masih baru, saya percaya Tuhan juga pasti kasih anugerah. Ya, tetapi harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan kan. Supaya kita bisa membawa petisi yang didasarkan atas undang-undang. Itu ya, jadi kita nggak boleh bilang begini loh ya habis ini. Ya itu bukan bagian gua kok, itu kan bagian Pak Tim, pendeta-pendeta lah ya firman, gua kan jemaat biasa, nggak bisa. Kita namanya bersekutu dengan firman, itu semua kita. Kan itu makanan rohani. Entar Roh Kudus mengingatkan apa dong? Ya kan, Roh Kudus tadi ingat peran Roh Kudus, dia mengajar dan mengingatkan semua yang telah dikatakan. Nah kalau sementara kita nggak mau baca, merenungkan, mau mengingatkan bagian yang mana untuk setiap situasi yang kita temukan dan dapatkan. Itu dari saya. Terima kasih. Thank you Pak Roni. Amin. Ya, kalau ada lagi. Jadi maksud saya sharing firman ini mendorong ibu bukan cuma berdoa ya. Mendorong ibu kenali konstitusi undang-undang firman Tuhan. Itu undang-undang kerajaan Allah. Supaya doa kita berkuasa. Gitu. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, haleluya. Pak Roni, ini ada yang bertanya secara pribadi langsung chat ke saya. Pertanyaannya adalah kalau doa mengklaim-klaim karena pernah dengar, apakah itu benar atau salah? Itu American Gospel, American Style. Itu gaya Amerika yang suka klaim gitu. Nah ini bahayanya kalau klaim itu pertanyaannya siapa kita?
Seringkali kita berpikir, ya kita kan punya otoritas. Ya, tapi dasarnya apa? Ya, saya secara pribadi saya pernah dulu lakukan itu, tapi karena belajar terus kebenaran firman Tuhan, sekarang saya tidak mau klaim lagi. Saya mengatakan dasar firman-nya apa. Bukan mengklaim, beda ya. Mengklaim itu kayak menuntut sesuatu sama Tuhan. Enggak. Saya berkata seperti ini, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Artinya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Saya minta sesuatu memang, tapi saya harus siapkan diri bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dari segala sesuatu. Ya, sebab kalau kita klaim terus nggak dijawab, saya temukan ada beberapa orang kecewa jadinya. Karena ternyata doanya untuk menuruti keinginannya sendiri. Ya, kemauannya sendiri. Padahal Tuhan itu punya kemauan yang lebih besar ketimbang kemauan pribadi orang tersebut. Nah, doa dengan berbasis kerajaan ini menolong kita berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Itu maksud saya. Karena kita menggunakan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, oh haleluya. Terima kasih. Thank you Pak Roni. Ada pertanyaan lagi Pak Roni, pertanyaan seperti ini. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan berbelas kasih kepada siapa dia mau berbelas kasih. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu memilih-milih orang? Ya, itu kedaulatan Tuhan ya. Sekali lagi itu untuk itu memang ada beberapa orang yang Tuhan memang pilih tertentu. Tetapi kepada semua anak-anaknya hukumnya berlaku sama. Anugerah diberikan kepada semuanya. Jadi, tapi untuk menjadi sesuatu yang berbeda itu tentu itu hak prerogatifnya Tuhan, ya, otoritas Tuhan. Misalnya, dijadikan nabi bagi bangsa-bangsa, ya kan? Tapi bukan berarti bahwa nabi bagi bangsa-bangsa itu lebih hebat dari orang biasa. Ya, hanya saja peranannya dia, jawatannya dia itu sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Dan saya percaya bahwa kalau kita seperti kita sekarang bisa percaya Yesus itu karena sudah dipilih. Kita ini pilihan. Ya, di luar sana banyak orang hebat-hebat, tapi mereka tidak percaya Tuhan karena mereka bukan umat pilihan. Sebab itu bersyukur siapapun kita. Dan tentunya semua orang sudah punya dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Tujuan kita itu cuma mengikuti kehendak Tuhan aja supaya kita hidup dalam destiny-nya Tuhan. Ya, caranya gimana Pak? Saya tahu menuju ke destiny-nya Tuhan sederhana. Lakukan kalau dari siapa namanya itu Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life. Dia mengajarkan kita hidupi saja satu, amanat agung Tuhan Yesus, dan dua, hukum agung Tuhan Yesus. Saya jabarkan secara cepat. Hukum agung Tuhan Yesus itu kan kasih Allahmu dan kasih sesamamu. Itu 2 poin. Itu Matius 22 ayat 39. Kasih Tuhan Allahmu. Itu bicara apa? Worship, penyembahan, hubungan vertikal. Lalu kasihi sesamamu manusia. Itu bicara apa? Diakonia, menolong orang miskin, ya, mengimplementasikan kasih. Baru kemudian 3 poin yang terakhir itu dari amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi yang ketiga, pergi. Apa artinya? Penginjilan, bersaksi, menjadi saksi. Lalu yang keempat, apa itu? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptis apa artinya? Terhisap dalam tubuh Kristus. Menjadi anggota Komsel, jadi anggota Women's of Love, gitu ya. Tidak hidup sendirian, harus ada komunitas orang percaya. Baru yang terakhir, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu berbicara tentang apa? Teaching, ya, mau siap diajar, belajar, punya teachable spirit, punya roh yang bisa diajarin, gitu ya. Nah, kalau 5 ini kita lakukan, ini paling tidak akan menuntun kita kepada destiny. Ya, sehingga kita jadi orang-orang yang bisa maksimal bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin.
Oke, Pak Roni. Ini ada pertanyaan lagi masih berkaitan dengan yang tadi, Pak. Ya. Apakah perkenanan Tuhan untuk semua orang, apa untuk orang pilihan saja kalau begitu? Ya, jelas dong kepada orang pilihan dong. Kalau kepada semua orang kan nanti orang semua bisa hidup kekal dalam kerajaan sorga. Ya, gitu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Kapan kita harus berdoa saja dan kapan harus berdoa puasa? Oh, ya itu tergantung ya ketika kita berpuasa itu ada beberapa orang mendisiplin diri. Misalnya saya menetapkan tiap hari Sabtu. Ya, tapi jangan punya pikiran gini ya. Dengan puasa itu membuat Tuhan menjawab doa saudara. Ngerti maksud saya? Itu kayak transaksi dong jadinya. Justru puasa itu sebuah tindakan penyerahan total supaya kehendak Tuhan itu terlaksana di dalam hidup setiap kita. Kapan? Silakan. Ya, mau mendisiplinkan diri seminggu sekali? Boleh. Ada beberapa gereja menjadwalkan setiap Sabtu, silahkan ya. Tapi kalau di dalam Alkitab ada momen-momen khusus orang berpuasa ketika misalnya ketemu kuasa-kuasa gelap yang tingkatannya tinggi. Maka kita butuh seperti Yesus berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Atau kita juga kenapa kita mau berpuasa? Kita mau dalam keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi. Karena ketika kita puasa itu kan kita rasa lapar, kita rasa sama Tuhan kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Nah, itu silahkan ya. Tapi kita tidak buat metode di sini ya. Tapi yang jelas bukan karena puasa saudara akhirnya membuat saudara apa yang saudara mau itu jadi dikehendaki enggak ya. Tapi proses pendekatan diri kepada Tuhan dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan lewat puasa. Itu poin pentingnya. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Roni. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, kalau orang yang bukan beragama Kristen minta didoakan, apakah kehendak Tuhan bisa terjadi? Loh, Tuhan kan namanya mengasihi. Tuhan datang bukan cuma untuk orang benar, tapi orang yang terhilang juga ya. Jadi sekali lagi itu dalam kedaulatannya Tuhan dan Tuhan bisa melakukan itu. Kalau kita apalagi kalau kita mau jadi perantara buat mereka mendoakan mereka, kenapa tidak? Ya, saya pun sering mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Saya doakan mereka, saya tumpangi tangan dan saya melihat ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ada beberapa mereka yang akhirnya sembuh dan menyerahkan diri untuk dibaptis seperti itu ya. Jadi yang penting kita dasar iman kita percaya dan tentunya ada konstitusi kebenaran firman Tuhan yang kita ucapkan, perkatakan. Ya. Oke Pak Roni. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana kita tahu bahwa ketika kita berdoa dan Tuhan memberikan jawaban, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah jawaban Tuhan? Bagaimana cara kita tuh mengujinya dan yakin bahwa itu dari Tuhan? Ya, mengetahui jawaban Tuhan itu yang pertama itu adalah sesuai dengan firman. Tolok ukurnya pertama itu sama enggak dengan firman yang tertulis ini. Tapi yang kedua juga tentunya ada satu konfirmasi dari spirit roh yang di dalam diri kita. Gimana? Dia akan memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Seperti itu ya. Dan tentunya biasanya kita tidak selalu jawaban Tuhan itu sifatnya seperti sesuatu yang mesti spektakuler. Tidak selalu. Ya, sesuatu yang terjadi dalam sehari-hari pun itu seringkali kita harus bisa melihatnya dari sisi bahwa ada jawaban Tuhan di dalam hidup setiap kita. Seperti itu. Oke, baik. Pak Roni, thank you. Untuk ibu-ibu, apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui WA di nomor 0877 3058 1145. Kita masih tunggu Oke, untuk sebentar lagi. Masih bisa ya Pak Roni ya? boleh. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Roni.
Bagaimana menurut Pak Roni mengenai tembok ratapan yang dilakukan di Israel? Ya, itu kan keyakinan orang Yahudi ya. Tapi kalau kita sekarang sudah dalam perjanjian baru, dalam Kristus, dan Roh Kudus itu di dalam kita. Nah, ini bedanya. Mereka dengan kita beda banget. Kita ini dapat anugerah, ya, diselamatkan, udah pasti kepastian anugerah keselamatan. Bahkan 1 Korintus 3:16 mengatakan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan Roh itu pula yang mengajari kita bagaimana kita berdoa, kan? Dalam kitab Yudas, nah, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya kita berdoa dalam bahasa roh kadang-kala karena kita nggak tahu lagi gimana mau ngomong doa. Jadi kita nggak perlu sekarang karena doa itu hubungannya karena ada suatu lokasi. Ya, mesti di tembok ratapan, lalu kita kasih kertas diselipin di situ. Saya banyak kan seringkali saya mimpin rombongan ke Israel kan. Saya bilang sama mereka bahwa sebetulnya boleh sih datang untuk berdoa, tapi bukan berarti doa di situ itu lebih didengar daripada doa di rumah kita, ngerti enggak? Ya kan? Jadi dimanapun kita, it's not about the location, but relation. Ya, ini bukan karena lokasi, tapi hubungan, relasi. Itu yang paling penting. Jadi walaupun kita nggak tembok ratapan, di sini pun, waktu saya kena COVID itu, istri saya baru cerita, dia tersungkur di kamar mandi. Kenapa? Dia tidak ingin didengar oleh asisten rumah kami, oleh siapapun. Dia cuma ingin dengan Tuhan. Dia tersungkur, dia minta tolong Tuhan supaya menyembuhkan saya. Dia tidak kepingin jadi janda usia muda ya. Jadi akhirnya itu dia. Jadi bukan masalah lokasinya, tapi relasi kita dengan Tuhan. Dimanapun, oke punya Roh di dalam kita ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Pak Roni ya. Ya. Ketika kita berdoa minta sesuatu, misalnya sepeda, ternyata sepedanya harus dicicil. Nah, Tuhan kasih sepeda itu, sepedanya cicil, tapi saat mencicil ternyata tersendat-sendat untuk membayarnya. Apakah itu tuh sebenarnya jawaban yang benar dari Tuhan? Apakah sepeda itu benar buat saya atau bukan? Saya sudah doa, sudah baca firman Tuhan juga. Bagaimana tahu bahwa itu dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, pasti Tuhan lancarkan semuanya. Ya, jadi begini. Sebetulnya kalau lebih detail lagi, saya mau tambahkan bahwa selain berdoa perlu ada manajemen. Ya, memanage. Ini seringkali kenapa? Karena saya sering temukan banyak orang rajin berdoa, naik menara doa rajin, tapi utangnya nggak beres-beres, gitu. Tapi masalah keuangannya kurang terus, gitu ya. Lupa saya sudah berdoa loh Pak. Iya nggak cukup. Kamu juga harus manage keuanganmu. Pengeluaranmu jangan lebih besar daripada penerimaanmu. Jadi kalau kita tahu bahwa secara manajemen bahwa kita harus cicilan, maka atur supaya cicilan itu bisa dibayar. Jadi kita jangan beli sembarangan lagi. Jadi ini masalah manajemen ya. Saya anjurkan ibu-ibu untuk melakukan itu juga. Ya, seperti ini di rumah saya serahkan istri saya jadi manajer keuangan saya. Saya ini tidak pinter pegang uang karena saya ini gampang. Ya kalau tahu-tahu ketemu orang ada orang susah apa semua gitu kadang-kadang ya kasih. Pernah sampai akhirnya terima gaji 1 bulan saya serahkan ke orang. Hanya karena saya tergerak hati melihat dia bawa anak kecil di bawah, jadi saya nggak tega. Ya, jadi sekarang kalau ada apa-apa ya saya serahkan istri saya ngatur. Jadi kita buat persentase. Contoh begini, saya 3 anak ya bisa kuliah di Amerika. Padahal saya seorang pendeta, saya tidak punya bisnis. Saya digaji di gereja. Saya tidak pegang uang sendiri. Di Rock ini, di gereja saya, kami hamba Tuhan tidak boleh pegang uang. Ya, itu aturan dan ada bendahara, ada akuntan, ada tim keuangan. Jadi saya cuma digaji tiap bulan. Lalu saya juga ada berkat dari luar, misalnya diundang sama Pak Tim seperti sekarang. Kan pasti ada PK gitu kan, ditanya nomor rekening berapa, biasa gitu ya PK. Ya kumpulilah.
Nah, saya dengan istri bertahun-tahun buat ini. 10% penerimaan itu perpuluhan. Tidak bisa diganggu gugat. 10% lagi minimal ya, itu pemberian, memberi. Ya, memberi buat diakonia, buat orang miskin gitu ya. 10% berikutnya itu kami tabung. 40% kami pakai untuk biaya anak-anak kuliah di Amerika. Ini buat kami investasi jangka panjang. Karena buat saya pendidikan anak-anak itu saya mau yang terbaik. Itu investasi jangka panjang. Lalu sisanya 30% itu apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, buat makan, ke restoran lah, beli sepatu lah, beli baju lah, beli tas lah. Nah, kami disiplin ini bertahun-tahun. Sampai hari ini anak saya sudah 2 lulus bahkan master di Amerika dan tinggal 1 yang kuliah di Amerika. Kami tidak punya utang 1 rupiah pun. Ya, jadi sekali lagi doa penting tapi manajemen keuangan juga penting ya. Itu aja ya. Terima kasih.